Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Al-Fauzan dari Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Geografi dengan nomor pokok mahasiswa 222170022. Di sini saya akan menjelaskan salah satu negara maju di Eropa Tengah yang bernama negara Liechtenstein. Negara Liechtenstein beribu kota di Vaduz, memakai bahasa resmi Jerman, dan kebanyakan berbicara dialek Alemanik yang sama seperti digunakan negara tetangganya, yaitu Swiss dan Austria. Berbentuk pemerintahan negara monarki kepangeranan dan bermata uang franc Swiss. Letak geografis negara ini yaitu terhimpit oleh dua negara, ialah Swiss di sebelah barat dan Austria di sebelah timur. Dan letak astronomisnya yaitu 47 derajat 3 menit lintang utara sampai 47 derajat 16 menit lintang utara dan 9 derajat 28 menit bujur timur sampai 9 derajat 38 menit bujur timur. Kondisi klimatologis negara ini beriklim sedang dengan musim panas yang hangat dan basah dan juga musim dingin yang sejuk. Suhu rata-rata berkisar dari -1 derajat sampai 2 derajat Celcius. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar 1000 mm dan cukup merata sepanjang tahun. Wilayah administrasi di negara Liechtenstein ini dibagi menjadi 11 munisipalitas atau disebut Gemeinde di negara ini. Kondisi ekonomi di negara Liechtenstein adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mengembangkan ekonomi perusahaan bebas yang makmur dan sangat terindustrialisasi, serta menerapkan sektor jasa keuangan serta standar hidup yang lebih baik. Dibandingkan dengan yang ada di daerah perkotaan tetangga Eropa, Liechtenstein yang jauh lebih besar. Lalu kondisi pendidikan di negara ini, tingkat melek huruf Liechtenstein adalah 100% pada tahun 2006. Laporan program untuk penilaian siswa internasional yang dikoordinasi oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan menilai pendidikan Liechtenstein sebagai yang terbaik ke-10 di dunia. Pada 2012, Liechtenstein memiliki skor PISA tertinggi di antara negara-negara Eropa. Di negara Liechtenstein ada museum budaya yang terbesar yaitu Kunstmuseum Liechtenstein, museum internasional seni modern dan kontemporer dengan koleksi seni internasional yang penting. Bangunan yang dibuat oleh arsitek Swiss, Morger, Dagelo, dan Keres menjadikan landmark di negara ini. Warga negara Liechtenstein menganut agama Kristen, Katolik Roma, Islam, dan Yahudi, dan sebagian besar menganut agama Katolik Roma karena terdapat banyak gereja Katolik Roma di negara ini. Yang menjadikan negara ini dikatakan maju memiliki indikator kuantitatif yaitu PDB per kapita yang tinggi, memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah sehingga jumlah penduduknya pun sedikit. Yang secara garis besar, indeks pembangunan manusia di negara ini mencapai skor 0,935 yang dikatakan sangat tinggi dan menempati posisi 16 di dunia. Fakta unik negara ini salah satu negara yang tidak mempunyai hutang dikarenakan ekspor yang lebih tinggi daripada impor. Sejak 1876 tidak memiliki tentara dan juga tidak memiliki polisi juga fasilitas keamanan karena tingkat kriminalitas di negara Liechtenstein ini yang sangat kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu negara maju di Eropa Tengah yang bernama negara Slovenia. Negara Slovenia beribu kota di Ljubljana, memakai bahasa resmi Slovenia adalah bahasa Slavia Selatan, tetapi bahasa ini juga memiliki kesamaan dengan bahasa Ceko, Slavia Barat, dan bahasa Slovakia. Berbentuk pemerintahan republik parlementer dan bermata uang euro. Letak geografis negara ini berbatasan dengan Austria di utara dan Hungaria di timur laut. Di sebelah timur, tenggara, dan selatan, Slovenia berbatasan dengan Kroasia, dan di sebelah barat daya Slovenia berbatasan dengan Italia.
Letak astronomisnya yaitu 45 derajat sampai 47 derajat lintang utara dan 13 derajat sampai 17 derajat bujur timur. Kondisi klimatologis di negara Slovenia beriklim Mediterania di pesisir Dalmatian ke iklim kontinental sedang, dan Slovenia bagian tengah dan utara mempunyai iklim kontinental musim panas yang sejuk. Memiliki wilayah administratif sebanyak 200 kota madya dan 12 kota madya perkotaan. Kondisi ekonomi di Slovenia, warga negaranya memulai modernisasi dan diversifikasi ekonomi mereka pada awal abad ke-20. Berkat kemajuan ini, Slovenia mencapai kemajuan besar di bawah bentuk sosialisme atau komunisme yang berorientasi pasar dan manajemen mandiri di Yugoslavia. Penduduk Slovenia kurang dari 10% dari populasi Yugoslavia, namun mereka menghasilkan 20% kekayaan negara dan 30% ekspor negara di negara tersebut. Sedangkan kondisi pendidikan di negara ini, hampir semua orang Slovenia yang berusia 15 tahun ke atas bisa membaca. Sekolah dasar bersifat wajib dan gratis untuk semua anak berusia antara 6 dan 15 tahun. Sekolah menengah adalah sekolah kejuruan atau akademik. Ijazah dari sekolah menengah adalah persyaratan utama untuk masuk ke salah satu dari 3 universitas utama di Slovenia. Warga di negara ini pada awal abad ke-21 sekitar 3/5 penduduk Slovenia menganut Katolik Roma, turun dari 4/5 pada tahun 1990-an. Masuknya Muslim dan imigran Kristen Ortodoks ke Slovenia pada tahun 1970-an dan kemudian pada tahun 1990-an mengubah komposisi agama di negara tersebut. Beberapa indikator yang dapat mengklasifikasikan negara Slovenia ini dikatakan negara maju, di antaranya angka harapan hidupnya yang tinggi, PDB per kapita yang tinggi, dan juga indeks pembangunan manusianya yang tinggi, mendapatkan skor 0,918, terletak pada posisi 23 di dunia. Fakta unik negara ini menjadi negara yang paling hijau dan memiliki kualitas air yang paling baik di beberapa negara Eropa, karena kebanyakan di negara Slovenia ini dikelilingi oleh hutan. Selain itu, negara Slovenia memiliki sumber daya manusia yang tinggi, sehingga kemiskinan di negara ini tidak ada. Sekian informasi yang saya bisa sampaikan. Semoga kalian yang menonton memiliki penasaran yang tinggi karena informasi yang saya dapatkan masih cukup minim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.